Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Putri Acara dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, yang mana sini sudah tertera ada neraca saldo di bulan neraca saldonya, dan ada juga data yang akan disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Jadi saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan worksheet, dilanjutkan dengan buku besar, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, serta neraca awal berikutnya. Baiklah, pada kali ini data penyesuaiannya yang pertama adalah persediaan barang dagang akhir sebesar 45 juta, perlengkapan yang telah terpakai sebesar 300.000, beban administrasi bank yang belum dicatat sebesar 150.000, dan pendapatan bunga bulan November yang belum diterima sebesar 200.000. Maka yang pertama adalah pada tanggal 31 pada jurnal penyesuaian periode November 2021, kita tuliskan persediaan barang dagang akhir sebesar 45 juta pada posisi debit dan sebesar 45 jutanya pada posisi kredit, yaitu ikhtisar laba rugi. Tidak hanya sampai di situ, kita harus mengkreditkan atau mengeluarkan persediaan barang dagang awal, maka kita cek pada neraca saldonya, yaitu persediaan barang dagang awal pada posisi debit yaitu sebesar 5 juta. Maka kita tuliskan pada jurnal penyesuaian persediaan barang dagang awal pada posisi kredit sebesar 5 juta dan ikhtisar laba ruginya pada posisi debit sebesar 5 juta. Untuk soal yang kedua yaitu perlengkapan yang telah terpakai sebesar 300.000. Ini kita hanya menyalin saja, yaitu dengan beban perlengkapan pada posisi debit sebesar 300.000 dan perlengkapan pada posisi kredit sebesar 300.000. Dan yang ketiga adalah beban administrasi bank yang belum dicatat sebesar 150.000. Apabila belum dicatat, maka hal ini dihitung sebagai hutang. Maka hutang administrasi bank ini kita letakkan pada posisi kredit sebesar 150.000, sedangkan beban administrasi banknya sebesar 150.000 pada posisi debit. Dan yang terakhir adalah pendapatan bunga bulan November yang belum diterima sebesar 200.000. Pendapatan yang belum diterima 200.000 ini, maka debitnya adalah piutang karena belum diterima. Maka debitnya adalah piutang bunga sebesar 200.000 dan pendapatan bunga 200.000. Apabila dijumlahkan, posisi debit dan kreditnya akan sama, yaitu dengan jumlah 50.650.000. Selanjutnya adalah memposting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar yang telah disesuaikan. Pada awal neraca saldonya sudah ada juga postingan saldo pada neraca saldo sebelumnya. Jadi maka kita lihat pada jurnal penyesuaian umum ini, yaitu pertama adalah persediaan barang dagang akhir sebesar 45 juta pada posisi debit. Maka kita cari persediaan barang dagang, yaitu kita posting pada buku besar dengan referensi jurnal penyesuaian 45 juta di debit. Jadi saldo pada neraca saldo sebelumnya ini juga sudah ada, yaitu sebesar 5 juta. Maka 5 juta ditambahkan 45 juta, maka hasilnya yaitu 50 juta pada posisi debit. Lanjut, maka kita tulis pada kolom referensi jurnal penyesuaian yaitu 112 sesuai dengan akun persediaan barang dagang. Berikutnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada buku besar kita tuliskan, karena sebelumnya belum ada ikhtisar laba rugi, berarti kita tulis dulu buat akunnya, yaitu ikhtisar laba rugi yang paling bawah. Maka ikhtisar laba rugi ini kita tuliskan atau kita posting dengan referensi jurnal penyesuaian, yaitu sebesar 45 juta pada posisi kredit dengan nomor akun 6113. Pada jurnal penyesuaian kita masukkan saja. Lalu dilanjutkan lagi dengan ikhtisar laba rugi lagi pada posisi debit sebesar 5 juta. Maka masukkan ke buku besar, posting dengan jurnal penyesuaian pada posisi debit sebesar 5 juta. Maka karena dia debit dan satu lagi di kredit, maka dikurangkan. Yang hasilnya sebelumnya 45 juta dikurangkan 5 juta, maka hasilnya adalah 40 juta pada posisi kredit. Berikutnya jurnal penyesuaian yaitu persediaan barang dagang. Balik lagi pada persediaan barang dagang,
yaitu ayat jurnal penyesuaian dengan posting 5 juta pada posisi kredit. Yang sebelumnya 50 juta, sekarang kami kurang 5 juta, maka 45 juta adalah hasil akhirnya. Lanjut jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 300.000 pada posisi debit. Yang mana beban perlengkapan ini kita buatkan dulu akunnya. Beban perlengkapan dengan nomor akun beban perlengkapannya itu posting dari jurnal penyesuaian sebesar 300.000 di debit dengan saldo 300.000 di debit dengan nomor 1614. Maka posting pada jurnal penyesuaian yaitu dengan nomor 614. Dilanjutkan dengan perlengkapan pada 300.000 pada posisi kredit. Karena kita buat pada buku besar perlengkapan kita posting jurnal penyesuaian umum seharga 300.000 di kredit, maka yang sebelumnya 600.000 ini dikurangkan dengan 300.000 menjadi 300.000 pada posisi debit. Lanjutkan dengan beban administrasi bank sebesar 150.000. Karena sebelumnya belum ada akun beban administrasi bank, maka kita buatkan akun beban administrasi bank, yaitu beban administrasi bank dengan nomor akun 615 dengan referensi jurnal penyesuaian sebesar 150.000 di debit dengan saldo umumnya 150 juga di debit. Tapi kita tulis pada jurnal penyesuaian 615 sebagai referensinya. Dilanjutkan dengan utang administrasi bank. Utang sebelumnya bernomor akun 2, maka kita tulis utang administrasi bank jurnal penyesuaian umum sebanyak 150.000 di kredit dengan saldo umumnya 150.000 juga pada kredit. Dilanjutkan dengan piutang bunga sebesar 200.000 pada posisi debit. Piutang bunga ini akan kita tuliskan pada pada buku besar sebesar 200.000. Nah, piutang bunga ini kita posting dengan referensi jurnal penyesuaian sebanyak 200.000 pada posisi debit dan saldonya juga 200.000 pada posisi debit. Lalu yang terakhir adalah pendapatan bunga sebesar 200.000 pada posisi kredit. Pendapatan bunga sebanyak 200.000 pada posisi kredit. Pendapatan bunga. Kalau kita cari pendapatan bunga, kalau belum ada kita buat pendapatan bunga. Nah, ini kita posting pada jurnal penyesuaian umum dengan kredit 200.000, maka posisi saldonya di kredit sebanyak 200.000. Setelah selesai membuat buku besar yang telah disesuaikan ini, maka kita langsung menyalinnya pada worksheet. Worksheet yang sudah disediakan yaitu ada 5 kolom, yang mana 5 kolom ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Neraca saldo disesuaikan ini, neraca saldo yang adalah yang pertama. Neraca saldo ini kita hanya tinggal salin dari neraca saldo yang sebelumnya, yang mana sudah tertera ini. Maka kita tinggal copy paste saja pada worksheet ini, neraca saldo, dengan hasilnya sama dan jumlah yang sama sebesar 110.075.000 pada posisi debit dan kredit. Lanjutkan dengan memposting jurnal penyesuaian pada worksheet. Jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi yaitu melibatkan akun, persediaan, ikhtisar laba rugi, beban perlengkapan, beban administrasi bank, utang administrasi bank, piutang bunga, dan pendapatan bunga. Maka kita posting pada worksheet yang mana kita tulis angka yang sudah, yang mana ini persediaan barang dagang yaitu 45 juta, terus debit kredit 5 juta, perlengkapan 300.000,
Ikhtisar laba rugi 5 juta pada posisi debit dan 45 juta pada posisi kredit. Beban perlengkapan 300.000 pada posisi debit. Beban administrasi bank 150.000 pada posisi debit. Utang administrasi bank 150.000 pada posisi kredit. Piutang bunga 200.000 dan pendapatan bunga 200.000 pada posisi kredit. Dan apabila dijumlahkan maka hasilnya akan sama dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Lanjutkan dengan jurnal neraca saldo disesuaikan. Yang mana neraca saldo disesuaikan ini adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan neraca saldo penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Apabila dia pada nomor akun yang sama, apabila debit maka itu akan dijumlahkan. Yang pertama ada kas pada debit seharga 24.185.000 karena tidak ada yang lainnya, maka pada neraca saldo disesuaikan juga ditulis sama, yaitu 24.185.000. Begitu juga pada persediaan barang dagang yang mana pada neraca saldonya ada 5 juta dan jumlah penyesuaiannya ada pada posisi debit 45 juta, maka ditambahkan jadi 50 juta. Dan juga ada pada posisi kreditnya 5 juta, maka akan dikurangkan lagi menjadi 45 juta. Itu juga seterusnya, yang mana ini hanya disalin saja karena tidak ada jurnal penyesuaian yang mengganggunya. Berarti disalin saja sekitar 700 perlengkapan, 300.000 pada posisi debit perlengkapan, terus peralatan 3.500 di debit, 15 juta kendaraan, 80.000 pada kredit akumulasi penyusutan peralatan, 150.000 akumulasi penyusutan kendaraan, 6 juta utang dagang, 60 juta 70.000 modal pada posisi kredit, dan price pada posisi debit sebesar 600.000, retur penjualan 40 juta 500.000 pada posisi kredit, dan juga seterusnya hingga diperoleh hasil yang sama antara debit dan kredit yang balance, sehingga menghasilkan 155.425.000 yang sama antara posisi debit dan kreditnya. Lanjutkan dengan membuat laba rugi, yang mana laba rugi ini dibuat dengan melihat nomor akun pada ini, pada kolom laba rugi, maka kolom akun selain nomor akun 1, 2, 3 diletakkan pada neraca. Maka kita salin saja kas, persediaan barang dagang, piutang, perlengkapan kendaraan, akumulasi, utang modal serta price pada neraca. Maka dipindahkan saja dari neraca penyesuaian kepada neraca. Selanjutnya adalah nomor akun selain antara 1, 2, 3, maka diletakkan pada laba rugi, yang mana sudah disalin nomor akunnya, yaitu penjualan, retur, pembelian, potongan pembelian, beban ongkos pembelian, hingga dengan beban administrasi bank, sedangkan utang administrasi bank dan piutang bunga pada neraca saldo. Maka apabila dijumlahkan posisi laba rugi dan neracanya tidaklah sama. Maka kita samakan dulu ini 64.940.000, sedangkan pada posisi kreditnya 88.975.000. Maka kita tambahkan 24 juta sehingga hasilnya sama menjadi kiri dan kanan. Begitu juga dengan neraca, apabila tidak sama maka ditambahkan dulu sehingga memperoleh hasil akhir yang sama. Maka jika dilihat dari sini, perusahaan dagang Arniza dapat dilihat memperoleh laba sebesar Rp24.035.000. Setelah membuat worksheet, kita lanjut kepada jurnal penutup. Jurnal penutup ini perusahaan dagang Arniza periode Desember 2021.
ada beberapa akun yang akan kita tutup, yaitu kita akan menutup akun pendapatan, menutup beban-beban, menutup laba, dan juga menutup price. Menutup pendapatan yang pertama. Menutup pendapatan memiliki unsur yang menjadi unsur pendapatan adalah penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, pendapatan bunga. Maka apabila kita lihat pada kertas kerja, kita hanya melihat pada kolom bagian laba rugi saja, yang mana sudah tertulis pada kolom laba rugi ini, yang mana tadi sudah disebutkan, yaitu penjualan, retur pembelian, dan potongan pembelian. Maka kita lihat pada kertas kerja bagian laba ruginya, yang mana ini adalah pada posisi kreditnya, ini penjualan, terus pembelian, potongan pembelian, retur pembelian pada posisi kredit. Maka kita salin pada jurnal penutupnya sebanyak yang sama. Tentunya yang pertama adalah penjualan. Penjualan kita lihat pada worksheet, yaitu 40.500.000. Maka karena pada laba ruginya kredit, karena kita membuat jurnal penutup, maka kita akan membalikkannya menjadi posisi debit, yang mana 40.500.000 ini pada penjualan kita letakkan pada posisi debit. Itu juga dengan retur pembelian. Retur pembelian pada posisi ini yaitu seharga 1.300.000. Lanjut lagi pada potongan pembelian pada jurnal penutup, yaitu sebanyak 1.975.000. Dan pendapatan bunga yang terakhir adalah sebanyak 200.000. Ikhtisar laba rugi tidak dimasukkan. Maka jurnal penutupnya yaitu disandingkan dengan ikhtisar laba rugi, yang mana jumlahkan semua di debit ini dan kreditkan ikhtisar laba rugi sebanyak jumlah ini, yang mana 40.500 ditambah 1.300 ditambah 1.975 ditambah 200.000, maka hasilnya 43.975.000. Selanjutnya adalah menutup akun beban-beban. Untuk akun beban-beban ini kita lihat pada laporan worksheet pada perusahaan laba rugi, yaitu letaknya adalah pada posisi debit. Maka pada jurnal penutupnya akan kita pindahkan pada posisi kredit, di mana terdapat retur penjualan sebanyak 1 juta, potongan penjualan 490.000, pembeliannya 55 juta, beban angkutnya 500, beban gajinya 2.500.000, beban perlengkapannya 300, dan dengan administrasi banknya seharga 150 juta. Boleh dilihat di sini, yaitu pada akun debitnya. Dan sudah ada semuanya. Maka kita tulis pada jurnal penutupnya pada posisi debitnya ada ikhtisar laba rugi sejumlah kreditnya di sini. Maka kita tulis pada debitnya yaitu jumlah ini yaitu 59.940.000. Berikutnya adalah menutup akun laba, yang mana kita masukkan ikhtisar laba rugi. Untuk laba itu menambah modal. Berarti pertambahan modal ini diletakkan pada posisi kredit, dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Angkanya sesuai dengan ikhtisar laba rugi, yaitu sebesar 24.035.000. Ikhtisar laba rugi di debit 24.350.000 dan modalnya 24.335.000. Dan terakhir adalah menutup akun price, yang mana menutup price ini sebesar 600.000. Kita lihat pada worksheet, price adalah seharga price ini 600.000. Maka kita tutup price dengan
pada sisi kredit sebesar 600.000, karena price mengurangi modal, maka modal kita letakkan di debit sebesar 600.000. Maka jurnal penutup ini apabila dijumlahkan semuanya, hasilnya akan sama posisi debit dan kreditnya, yaitu sebesar 128.550.000, dan posisi kreditnya juga sama, 128.550.000. Setelah membuat jurnal penutup ini, maka akan dilanjutkan dengan membuat buku besar yang tadi. Kalau kita tambahkan apa saja yang berpengaruh terhadap jurnal penutup, maka kita tambahkan pada buku besar setelah penutup. Maka kita lihat akun-akun yang berpengaruh, yaitu yang pertama adalah penjualan, retur penjualan, potongan pembelian, dan pendapatan bunga pada posisi debit. Maka kita lihat pada buku besar setelah penutup, yaitu penjualan. Lihat penjualan. Nah, pada penjualan yang mana dilihat dari postingannya, jurnal penutup sebesar pada posisi debit sebesar 40.500.000 rupiah, karena sebelumnya juga sudah ada 40.500.000 pada posisi kredit, sehingga jurnal penutup ini pada posisi kredit 40.500.000 dikurangkan dengan 40.500.000 pada posisi debit, maka hasil akhirnya adalah 0 rupiah. Begitu juga dengan jurnal penutup berikutnya, yaitu retur pembelian. Retur pembelian. Kita lihat retur pembelian. Nah, ini retur pembelian yaitu kita posting dengan referensi jurnal penutup sebesar 100.300.000 pada posisi debit. Maka hasil akhirnya yaitu 0 rupiah, karena sebelumnya juga sudah ada saldo pada posisi kredit sebesar 100.300.000 rupiah. Dan berikutnya adalah potongan pembelian 1.975. Potongan pembelian. Nah, ini pada jurnal penutup. Sebelumnya juga sudah ada pada posisi kredit, yaitu sebesar 1.975.000, maka kita masukkan pada posisi debit, maka akan menghasilkan hasil pada posisi kredit dengan hasil 0. Lanjut berikutnya yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini pada 200.000 pada posisi debit. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini kita posting dengan referensi jurnal penyesuaian pada posisi debit 200.000, sedangkan sebelumnya juga sudah ada di posting 200.000 pada posisi kredit, maka akan menghasilkan hasil yang 0 rupiah. Dilanjutkan dengan jurnal penutup lagi, yaitu ikhtisar laba rugi pada posisi kredit, yaitu sebesar 43.975.000. Lihat pada buku besar ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, nah posting dengan referensi jurnal penutup pada posisi kredit, yaitu 43.975.000. Hasil akhir sebelumnya adalah 40 juta, maka apabila kredit ditambahkan dengan kredit, hasilnya akan bertambah menjadi 83.975.000. Lanjutkan dengan jurnal penutup berikutnya, yaitu retur penjualan. Karena untuk beban ini kita pindahkan ke buku besar saja. Retur penjualan sebesar pada posisi kredit sebesar 1 juta. Jadi kita lihat retur penjualan harga 1 juta. Retur penjualan kita posting pada dengan referensi jurnal penutup sebanyak 1 juta pada posisi kredit, maka akan menghasilkan hasil yang 0 karena saldo sebelumnya adalah pada posisi debit sebanyak 1 juta. Lalu setelah itu lanjut dengan
potongan penjualan. Potongan penjualan yaitu 950.000 jurnal penutup pada kredit sehingga menghasilkan hasil kredit 0. Lanjut lagi jurnal penutup setelah potongan penjualan yaitu pembelian seharga 55 juta. Pembelian. Maka pembelian ini seharga 55 juta pada posisi kredit yang sebelumnya sudah ada 55 juta pada posisi debit, maka akan menghasilkan hasil yang 0 juta. Lanjutkan lagi jurnal penutup beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian dengan nomor referensi 611. Beban angkut pembelian dengan referensi jurnal penutup pada posisi kredit 500.000 dan hasilnya menghasilkan hasil yang 0 juga karena sebelumnya sudah ada 50.000 pada posisi debit. Berikutnya jurnal penutup beban gaji, beban perlengkapan, serta beban administrasi bank. Kita lihat beban gaji yaitu sebanyak 250.000 sehingga menghasilkan hasil yang 0. Lalu beban perlengkapan dengan referensi jurnal penutup sebesar 300.000 di kredit dengan saldo akhir menjadi 0 dan beban administrasi bank dengan referensi jurnal penutup dengan saldo akhir 150.000 dan saldonya akan menjadi 0. Maka dapat disimpulkan neraca saldo setelah penutupannya, yang mana kita hanya memposting dari buku besar ini. Kita lihat saja dari neraca hasil dari neraca saldo, misalnya seperti kas neraca saldonya di debit sebanyak 24.185.000. Maka kita posting pada neraca saldo setelah penutup pada posisi debit kas yaitu 24.185.000. Lanjutkan dengan persediaan barang dagang sebesar 45 juta. Lihat neraca saldonya 45 juta pada posisi debit sudah sama. Lalu kita salin piutang dagang. Lanjut buku besar yaitu piutang dagang seharga Rp1.700.000. Jadi Rp1.170.000 pada posisi debit. Lanjutkan dengan buku besar yaitu piutang bunga pada posisi debit sebesar Rp200.000. Nah, piutang bunga 200.000. Lanjutkan lagi dengan perlengkapan 300.000 di debit. Masukkan kepada neraca saldo setelah penutupan perlengkapan 300.000. Lalu apa lagi? Lalu setelah ini peralatan sebesar 3.500.000 pada debit. Kendaraan 15 juta pada debit. Masukkan pada jurnal neraca saldo setelah penutup yaitu peralatan 3.500.000 dan kendaraan 15 juta pada posisi debit. Dilanjutkan dengan apa saja yang ada, yaitu karena akumulasi perusahaan peralatannya 80.000 pada posisi kredit, maka kita tulis pada neraca saldonya yaitu 80.000 di posisi kredit. Lanjutkan dengan akumulasi kendaraan juga sebanyak 150.000 pada posisi kredit. Lalu berikutnya yaitu utang dagang 6 juta hasil akhirnya pada posisi kredit. Masukkan ke jurnal penutup utang dagang 6 juta pada posisi kredit. Lanjut dengan buku besar dengan 6.150.000 utang administrasi bank 150.000. Lanjut dengan modal dengan kredit 83.500.000 masuk pada modal 83.505.000. Jika dijumlahkan semuanya, maka hasil akhirnya akan sama antara posisi debit dan kredit, yang mana neraca saldo perusahaan dagang Arliza ini memperoleh neraca saldo pada posisi debit sebanyak Rp89.805.000 sama. Setelah jurnal penutup ini, hal yang kita lakukan adalah membuat jurnal pembalik.
Jurnal pembalik ini kita cek pada jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik ini kita cek pada jurnal penyesuaian. Sebentar, ini jurnal penyesuaian ini ada hubungannya dengan jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini berarti kita melihat atau mengecek transaksi apa saja yang perlu dibalik. Kalau ada perlu dibuat jurnal pembaliknya. Jurnal pembalik ini pada awal periode, maka periodenya sudah Desember 2021. Jadi jurnal pembalik ini data-data yang harus dibalik, diantaranya yaitu beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka dicatat menggunakan metode beban, dan pendapatan diterima di muka dicatat menggunakan metode pendapatan. Maka kita lihat pada jurnal penyesuaian. Nah ini kita lihat yang pertama, yaitu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini kita sudah tidak perlu dibalikkan. Kita lihat yang dua, yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan juga sudah tidak perlu dibalikkan. Nah, yang ketiga ini, yaitu beban administrasi bank dan utang administrasi bank. Maka ini adalah akan menimbulkan jurnal pembalik yang mana utang administrasi bank dan beban administrasi bank akan dibalik posisinya pada jurnal pembalik. Di sini beban administrasi bank didebit 150.000 dan utang administrasi bank 150.000 pada posisi kredit. Maka pada jurnal pembaliknya kita tulis terbalik menjadi utang administrasi bank pada posisi debit sebesar 150.000 dan beban administrasi bank sebesar 150.000 pada posisi kredit. Nah, kita lihat lagi apa yang mempengaruhi, yaitu ternyata ada piutang bunga dan pendapatan bunga. Piutang bunga sebanyak 200.000 pada debit dan pendapatan bunga 200.000 pada kredit. Hal ini juga perlu dibalik, maka transaksi ini hanya perlu dibalik dengan cara memindahkan posisinya menjadi pendapatan bunga 200.000 pada debit dan piutang bunga 200.000 pada kredit. Setelah membuat jurnal pembalik ini jika dijumlahkan maka hasilnya akan sama. Setelah jurnal pembalik ini maka kita akan buat buku besar setelah jurnal pembalik dengan berpedoman pada jurnal pembalik tadi. Buku besar yang sudah kita buat sebelumnya kita tambahkan jurnal pembaliknya. Yang mana akun yang mempengaruhi yaitu utang administrasi bank 150.000 pada posisi debit. Maka kita cari utang administrasi bank. Utang administrasi bank. Nah ini utang administrasi bank. Dengan referensi jurnal pembalik didebit ke harga 150.000. Yang sebelumnya pada kredit 150.000, sekarang debit 150.000, maka hasil akhirnya akan 0. Kita lihat lagi jurnal pembaliknya yang itu beban administrasi bank seharga 150.000 pada posisi kredit. Kita lihat beban administrasi bank. Beban administrasi bank. Beban administrasi bank dengan referensi jurnal pembalik dengan kredit 150.000. Yang sebelumnya beban administrasi bank ini sudah 0, maka karena dia ada kredit 150.000 lagi, maka kita tuliskan hasil akhirnya pada posisi kredit yaitu sebesar 150.000. Dan lagi jurnal pembalik yaitu pendapatan bunga 200.000 di debit pendapatan bunga, maka kita lihat pendapatan bunga harga 150.000.
pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Nah, ini pada jurnal penyesuaian pada posisi debit yaitu sebesar 200.000 sebelumnya sudah nol pada posisi kredit karena bertambah 200.000 pada posisi debit maka kita masukkan 200.000 pada buku besar posisi debit. Karena kita sudah memposting maka kita tulis nomor-nomor referensinya di sini. Kita dengan piutang bunga seharga 200.000 pada posisi kredit. Kita tuliskan piutang bunga bunga Nah, ini piutang bunga jurnal pembalik sebesar 200.000 pada kredit, yang mana sebelumnya jika sudah ada di debit 200.000, maka hasil akhirnya yaitu 0. Setelah semua kita posting pada buku besar, maka kita akan memperoleh neraca untuk bulan selanjutnya atau neraca di awal bulan. Maka kita tulis seperti ini, yang mana kita ambil saja dari jurnal pembaliknya. Kas yang pertama tertera berapa? Kas yang pertama tertera yaitu pada saldo kas yaitu 24.185.000. Terus pada posisi debit 24.185.000. Berikutnya pada buku besarnya yaitu persediaan barang dagang 45 juta. Kita lihat 45 juta posisi kredit persediaan barang dagang sudah. Lalu kita lihat lagi pada buku besarnya yaitu piutang bunga seharga 1.700.000 tertulis pada neraca awal tahun, 1.750.000 pada posisi debit yaitu piutang dagang. Lihat lagi pada jurnal pada buku besar. Karena piutang bunga sudah tidak ada nih, berarti kita nggak perlu tulis lagi piutang bunga. Lanjutkan dengan perlengkapan 300.000 pada debit. Kita tulis 300.000 pada debit perlengkapan. Sudah. Lalu peralatan harga 3.500.000. 3.500.000 di debit perlengkapan. Sudah. Lanjutkan dengan buku besar lagi ke peralatan dan kendaraan. Kendaraan 15 juta di debit. Kendaraan 15 juta di debit. Lanjutkan buku besar lagi. Buku besar. Nah, akumulasi kendaraan 150.000 pada posisi kredit. Kita tulis pada neraca saldo, akumulasi peralatan 105, kendaraan 150.000 pada posisi kredit dan penyusutan peralatan 80.000 pada posisi kredit. Lanjutkan dengan buku besar, yang mana utang dagang ada 6 juta pada posisi kredit, yaitu utang dagang 6 juta pada posisi kredit. Lanjutkan lagi utang administrasi bank, karena utang administrasi bank ini udah nol, jadi sudah tidak perlu ditulis pada neraca saldo lagi. Lanjutkan dengan modal masih 83.505. Kita tuliskan modal 83.505 pada posisi kredit. Sudah. Lanjutkan dengan buku besar lagi. Price sudah nol, tidak perlu ditulis lagi. Penjualan sudah nol. Retur juga, potongan penjualan juga. Nah, ini pendapatan bunga 200.000. Pendapatan bunga 200.000 pada posisi debit. Lanjut lagi, ada lagi tidak. Sudah nol, pembelian sudah nol, retur pembelian sudah tidak ada, potongan pembelian sudah tidak ada, beban gaji sudah tidak ada, besar sudah tidak ada, beban perlengkapan juga tidak ada, dan yang terakhir beban administrasi bank pada posisi kredit 150.000 kita tulis pada neraca saldo di awal bulan berikutnya. Maka apabila dijumlahkan posisi debit dan kreditnya akan menghasilkan hasil yang sama-sama 89.850.000 rupiah. Maka sudah seperti ini, maka neraca saldonya sudah, insya Allah sudah pasti benar. Dan
Begitulah cara memposting dari jumlah penyesuaian hingga kejutan neraca awal bulan berikutnya dari saya Siti Putri Azahra. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.